Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini saya lagi menjumpai maestro seni rupa, Bapak Hendra Buana. Ya, Mas Argo. Selamat berjumpa Mas Ya, Hendra selamat Buana. sore. Ya. Mas Hendra Buana, sekarang Saya apa ini aktivitas yang Anda lakukan ini? ya pas Mas Argo datang ke sini, saya lagi ngarang lagu tadi ya. Oh ya. Lagunya udah selesai, saya nyanyikan. Ya. Itu lagu yang berkaitan tentang begitu mudahnya orang saling caci, saling hina gitu kan. Di medsos atau ya di dunia maya. Ya. Termasuk hoak ya. Termasuk hoak ya. Termasuk hoak. Ya. Nah, kita kembali ke masa lampau. Masa lampau itu adalah zaman megalit. Ya. Megalit. Nah, sekarang zaman digital. Ya. Nah, namun di zaman digital ini kita kalau tidak pandai-pandai mensikapi itu bisa terjadi antar saudara sendiri, malah bisa berkecamuk ya dengan salah. Nah, contohnya terjadi hujat menghujat ya di khusus di Indonesia kita lihat, bahkan di Nepal kan, di negeri Nepal sana juga terjadi kan. Itu kan karena ada ketimpangan-ketimpangan yang dihapa terus. Jadi maksud saya berhati-hatilah saat kita men-share itu. Men-share itu adalah bersifat adu domba. Mana yang perlu di-share, mana yang perlu ditahan, harus dikontrol. Nah itu kalau tidak berbahaya sekali. Saya dengar Anda juga sedang istilahnya nguri-uri, kalau bahasa Jawa ya. Itu kebudayaan yang ada di tempat Anda itu di Sumatera Barat itu ya. Iya, saya begitu Mas Argo masuk tadi dari pagar itu, saya sedang membuat mengetik ya di HP saya tuh untuk berpikir bagaimana itu ada namanya di desa saya itu Nagari Koto Tangah ya. Nah, saya lahir di situ. Nah, mereka ini mengajak saya ikut di WA grup mereka untuk pulang bersama. Pulang bersama di tahun 2027 besok. Nah, itu kita pulang itu kan tidak pulang begitu aja ya. Apa kontribusi masing-masing di antara kita ini? Nah, saya merasa tertantang di situ. Nah, tentu saya sebagai orang seni rupa, kontribusinya berkaitan dengan profesi saya yang mungkin bisa kita lakukan bersama. Nah, apa kontribusi itu? Yang jelas saya tadi sedang berpikir sudah dapat idenya. Nah, Nagari Koto Tangah ini bukan hanya Tilatang Kamang, itu Koto Tangah ya. Kalau seluruhnya Tilatang Kamang namanya. Koto Tangah itu dia selepas Bukit Tinggi, Koto Tangah dulu, baru Nagari Kamang. Nah, kita ingat di Nagari Kamang itu terjadi perang Kamang dulu. Tahun 1908 atau 07 ya. Sebelum Indonesia merdeka ya. Itu. Nah, jadi ada jasa-jasa pahlawan yang perlu kita hargai di situ. Itu kejadian perang itu banyak yang mati. Nah, pada pertamanya itu orang Kamang itu menang dia. Tapi begitu perang yang kedua itu namanya Basosok, itu banyak sekali yang meninggal. Karena apa? Strategi yang dipakai itu masih yang sama, Belanda udah tahu. Nah, jadi untuk berikutnya takut, orang Kamang merasa ketakutan, bukan tidak berani ya. Nah, itu timbul pemikiran bagaimana dibuat semacam apa namanya info ya, menggunakan alat semacam kuput ya atau serunai dari tanduk kerbau gitu. Nah, saya berpikir ini bisa jadi ikonik ya. Ikonik Koto Tangah itu. Nah, ada dua tempatnya, satu di Bukit Kawin ya, di pintu Kaporo Bukit Kawin itu bisa dibuat, atau di puncak Bukit Kawin itu. Nah, kalau di daerah satu lagi Koto Tangah yang bagian Frederik atau Van Klerek itu, Van Klerek itu Bukit Kulirik namanya. Itu bisa dibuat di situ. Di Bukit Benteng Lamu namanya. Nah, di situ ada Nyek Monek namanya. Kalau di
Batik Kain daerah apa itu ada namanya sudah. Mereka masih punya keluarga dan itu dibuat sebagai ikoniknya bagaimana, itu yang ingin saya tawarkan ke kawan-kawan di Sawandan ini, pulang Sawandan ini. Ya, ya, ya. Betul, kalau mereka sepakat, Ya. dapat kata sepakat namanya, kita akan lakukan bersama. Nah, berikut juga kita juga penghasil bareh terkenal itu, ya kan? Apakah itu mau dibuat, mana yang mau dilakukan lebih duluan? Kalau saya cenderung itu tadi, itu berupa patung, patung orang, tapi yang figuratif, bukan yang realis. Ya, yang penting seperti patung, Figur-figur aja ya. figur aja, karena orang sana itu Islamnya kuat, Ya. mereka tidak suka patung yang Yang jelas, realis ya. Ya. Bahkan di Kamang itu juga ada dibuat patung itu, tapi tidak semuanya mereka suka itu. Ya. Sudah ada sih beberapa dibuat di Pintu Koto namanya. Ya, ya. Nah, ini figuratif atau namanya kubistis juga Ya. bisa. Ya. Nah, itu pemikiran saya Ya. untuk apa itu. Oke, Pak Indra Buana. Nanti lain kali saya akan datang lagi ke tempat Anda. Siap. Ya, terima kasih Mas Indra Buana. Sama-sama ya. Ya. Malah saya terima Oke, kasih ini. oke. Malah diliput ini. Ya, ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan, Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa.